Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini saya Arika Berupinem sebagai moderator dari kelompok 3 akan membuka presentasi kami, yaitu pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen yang telah memberikan kami tugas untuk menambah wawasan kami. Di sini saya Arika Berupinem sebagai penyaji akan membawakan presentasi hasil diskusi kami yang berjudul Metode Pembelajaran Kontekstual Teaching Learning. Di sini saya sendiri Arika Berupinem sebagai moderator dan ditemani oleh teman saya Riris Berusi Mancorang, Kairis Madali Munte, Aisyah Agustina, Aidia Rahma, Iin Silaban, Mona Ratu Munte, dan Lolita Utapea. Selanjutnya, kita akan membahas tentang contextual teaching and learning. Apa saja sih pembahasan di pertemuan ke-13 ini? Yaitu pembahasan ada 7 pokok pembahasan, yaitu 1. Sejarah pembelajaran CTL, 2. Pengertian pembelajaran CTL, 3. Karakteristik model pembelajaran CTL, keempat, langkah-langkah model pembelajaran CTL, kelima, faktor model pembelajaran CTL, keenam, komponen model pembelajaran CTL, dan terakhir yaitu keunggulan dan kelemahan model pembelajaran CTL. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Kairisma Dahalimunte yang membawakan tentang sejarah pembelajaran CTL. Assalamualaikum, saya Kairisma Dalimunte. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah pembelajaran CTL. Agar tujuan pembelajaran yang telah dibuat oleh seorang guru dapat tercapai dan materi pembelajaran yang disampaikannya dapat dipahami oleh siswanya, maka dalam pembelajaran tersebut, guru itu akan menggunakan model pembelajaran yang baik dan efektif. Pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru, salah satunya yaitu model pembelajaran CTL atau Contextual Teaching and Learning yang diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang dikenal dengan sebutan Learning by Doing. Seiring berkembangnya zaman, model pembelajaran ini mengalami berbagai perubahan. Dan ketika tahun 1970-an, model pembelajaran ini dikenal dengan sebutan experiential learning. Pada tahun 1970 sampai 1980, model pembelajaran ini dikenal dengan applied learning. Pada tahun 1990-an, model pembelajaran ini dikenal dengan school to work. Kemudian, pada era tahun 2000-an, model kontekstual ini lebih efektif digunakan di dunia pendidikan. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembelajaran contextual teaching and learning. Jadi, pendekatan kontekstual ini merupakan konsep belajar yang membantu guru untuk mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa, untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan nyata sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Jadi, pembelajaran kontekstual itu juga merupakan suatu proses pendidikan yang holistik yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada siswa agar siswa bisa memahami mengenai makna dari materi pelajaran yang dia pelajari, dengan mengaitkan antara materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa memiliki pengetahuan atau keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan atau konteks dari permasalahan ke konteks lain. Karakteristik model pembelajaran kontekstual teaching dan learning. Menurut Wina Sanjaya, terdapat 5 karakteristik penting dalam proses pembelajaran yang menggunakan pendekatan kontekstual teaching dan learning, yaitu 1. Dalam kontekstual teaching dan learning, pembelajaran merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada. Misalnya, seorang guru memberikan materi, dan siswanya harus lebih memahami materi yang diberikan oleh seorang guru. 2. Pembelajaran yang berbasis kontekstual teaching dan learning adalah belajar dalam rangka memperoleh dan menambah pengetahuan baru. Misalnya, dari materi yang guru berikan, siswa
mampu menghasilkan inovasi baru. 3. Pemahaman pengetahuan yang diperoleh bukan untuk dihafal tetapi untuk dipahami dan diyakini. Materi yang diberikan guru bukan hanya dibaca tetapi dapat dimengerti. 4. Mempraktekkan pengetahuan dan pengalaman tersebut. Materi dan pembelajaran yang diberikan oleh guru mampu menjadi sumber pengetahuan dan pengalaman terhadap semua siswa. 5. Melakukan refleksi strategi pengembangan pengetahuan. Jika materi sudah diterapkan dan dipelajari, maka seorang guru harus melakukan refleksi supaya guru tahu bagaimana pengembangan pengetahuan yang diperolehkan oleh semua peserta didik ataupun siswa dalam proses belajar dan mengajar. Berikut lagi karakteristik model pembelajaran kontekstual digital learning ini memiliki ciri-ciri, yaitu adanya kerjasama antara semua pihak, menekankan pentingnya pemecahan masalah atau problem, bermuara pada keragaman konteks kehidupan murid yang berbeda-beda, menyenangkan dan tidak membosankan, belajar dengan bergairah, pembelajaran terintegritas atau teratur, murid aktif dan dalam pembelajaran, dan terakhir murid kritis dan guru kreatif. Saya Sagustina, saya akan menjelaskan langkah-langkah model pembelajaran CTL, Contextual Teaching and Learning, di mana yang pertama itu langkah-langkahnya itu guru mengarahkan siswa untuk sedemikian rupa dapat mengembangkan pemikirannya untuk melakukan kegiatan belajar, di mana guru tersebut melatih pembelajaran siswa agar bisa melakukan kegiatan belajar yang bermakna, berkesan, dan pengetahuan keterampilan yang baru saja ditemuinya. Yang kedua, dengan bimbingan guru, siswa diajak untuk menemukan suatu fakta dari permasalahan yang disajikan guru dari materi yang diberikan guru, di mana guru tersebut melatih kemampuan siswa untuk bisa mencari tahu dari proses pembelajaran materi yang sudah diajarkan guru untuk bisa melatih kemampuan berpikirnya. Yang ketiga, memancing reaksi siswa untuk melakukan pertanyaan-pertanyaan dengan tujuan untuk mengembangkan rasa ingin tahu siswa, di mana guru tersebut juga melatih mengembangkan keterampilan pengetahuan siswa agar bisa memahami materi pembelajaran yang sudah diajarkan yang sudah dipaparkan oleh guru tersebut. Yang keempat, guru membentuk kelas menjadi beberapa kelompok untuk melakukan diskusi dan tanya jawab, di mana seorang guru tersebut melakukan proses pembelajaran diskusi untuk bisa melatih seorang siswa dalam proses pembelajaran diskusi yang berupa tanya jawab. Yang kelima, guru mendemonstrasikan ilustrasi gambaran materi dengan model atau media yang sebenarnya, di mana seorang guru menjelaskan sebuah materi dengan pemaparan materi dengan model atau media yang dijelaskannya untuk siswa tersebut. Yang keenam, guru bersama siswa melakukan refleksi atau kegiatan yang telah dilakukan, di mana guru bersama siswa melakukan refleksi atau atas kegiatan ini adanya seorang siswa yang tidak mampu untuk memahami suatu materi yang sudah diajarkan oleh guru, dan seorang guru tersebut melakukan pembelajaran pengulangan agar siswa bisa memahami dan bisa menerima dalam suatu penjelasan yang sudah diajarkan oleh guru tersebut untuk bisa dipahami oleh siswa tersebut. Yang ketujuh, guru melakukan evaluasi, yaitu menilai kemampuan siswa yang sebenarnya, di mana seorang guru adanya suatu proses pembelajaran diskusi ataupun tanya jawab, dan adapun berupa kayak menanyakan beberapa sebuah materi yang sudah dijelaskannya untuk melatih siswa tersebut. Dari sistem penilaiannya, setiap guru itu pasti memperhatikan anak-anak murid yang aktif dan tidak aktif, dan untuk bisa memberikan proses suatu nilai yang kualitatif. Saya akan melanjutkan penjelasan berikutnya, yaitu faktor model pembelajaran CTL,
Faktor pembelajaran CTL itu dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu 1. Faktor dari situasi lingkungan sekitar atau tidak pada situasi lingkungan sekitar. Faktor dari situasi sekitar biasanya dapat memberikan petunjuk-petunjuk yang konteks dan nyata. Dalam pembelajaran CTL ini, kondisi sekitar atau lingkungan dapat menjadi daya dukung ataupun faktor yang mempengaruhi kelancaran dari pembelajaran CTL ini. Yang kedua yaitu faktor yang tidak pada situasi lapangan, yaitu faktor yang dilihat daripada cara bagaimana menghargai komunikasi nonverbal yang dilakukan di kelas. Artinya, komunikasi yang baik antara guru dengan siswa, siswa dan siswa sangat diperlukan untuk melihat ataupun pencapaian dari pembelajaran CTL ini dapat berlangsung dan bagaimana penyampaian pembelajaran itu dengan baik melalui komunikasi yang baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa. Komponen model pembelajaran CTL. Yang pertama ada konstruktivisme, yaitu kegiatan yang mengembangkan pemikiran bahwa pembelajaran akan lebih bermakna apabila siswa bekerja sendiri, menemukan dan mengembangkan sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya. Di sini, siswa dapat mengembangkan pengalaman atau membangun pengetahuan barunya berdasarkan pengalaman yang diperolehnya. Pengetahuan-pengetahuan yang diperoleh tersebut dikonstruksi oleh siswa itu sendiri, sehingga proses pembelajaran siswa akan lebih bermakna. Pembelajaran ini harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Oleh karena itu, guru harus memfasilitasi proses tersebut dengan 1. Menjadikan pengetahuan bermakna dan relevan bagi siswa. Yang kedua, memberi kesempatan siswa menemukan dan menetapkan idenya sendiri. Yang ketiga, menyadarkan siswa agar menerapkan strategi mereka sendiri dalam belajar. Yang kedua ada inquiry. Inquiry itu menyelidiki atau menemukan. Adalah kegiatan belajar yang bisa mengkondisikan siswa untuk mengamati, menyelidiki, menganalisis topik atau permasalahan yang dihadapi, sehingga ia berhasil menemukan sesuatu. Dalam model inquiry dapat dilakukan melalui beberapa langkah sistematis, yaitu merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menguji hipotesis berdasarkan data yang dikumpulkan, dan membuat kesimpulan. Yang ketiga ada questioning atau bertanya. Belajar pada hakikatnya adalah bertanya dan menjawab pertanyaan. Bertanya dapat dipandang sebagai refleksi dari keingintahuan setiap individu. Sedangkan menjawab pertanyaan mencerminkan kemampuan seorang individu dalam berpikir. Dalam pembelajaran yang produktif, kegiatan bertanya memiliki guna untuk menggali informasi tentang kemampuan siswa dalam penguasaan materi pelajaran, mengecek pemahaman siswa, dan membangkitkan motivasi siswa dalam belajar. Juga merangsang keingintahuan siswa terhadap sesuatu, memfokuskan perhatian siswa pada sesuatu yang diinginkan, membimbing siswa untuk menemukan atau menyimpulkan sendiri, menggali pemahaman siswa, menyegarkan kembali pengetahuan siswa, dan membangkitkan respon kepada siswa. Yang keempat ada learning community atau masyarakat belajar. Dalam pembelajaran CTL menyarankan agar hasil pembelajaran diperoleh melalui kerjasama dengan orang lain. Kerjasama itu dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, baik dalam kelompok secara formal maupun dalam lingkungan yang terjadi secara alamiah. Hasil belajar dapat diperoleh dari hasil sharing dengan orang lain, antar teman atau antar kelompok. Yang sudah tahu memberitahu kepada yang belum tahu atau yang pernah memiliki pengalaman, membagi pengalamannya kepada orang lain. Inilah hakikat dari masyarakat belajar, yaitu masyarakat yang saling membagi. Yang kelima adalah modeling atau pemodelan. Adalah kegiatan belajar yang bisa menunjukkan model, yang bisa dipakai sebagai rujukan atau panutan siswa dalam bentuk penampilan tokoh atau demonstrasi kegiatan, penampilan hasil karya, cara mengoperasikan sesuatu. Proses modeling tidak sebatas dari guru saja, akan tetapi dapat juga memanfaatkan siswa
yang dianggap memiliki kemampuan. Modeling merupakan asas yang cukup penting dalam pembelajaran CTL, sebab melalui modeling siswa dapat terhindar dari pembelajaran yang teoritis atau abstrak, yang dapat memungkinkan terjadinya verbalisme. Guru atau ahli lain dapat menjadi model bagi siswa dalam belajar. Yang keenam, ada reflection atau refleksi umpan balik. Reflection adalah cara berpikir tentang apa yang baru dipelajari atau berpikir ke belakang tentang apa yang sudah dilakukan di masa lalu. Refleksi merupakan respon terhadap kejadian, aktivitas, atau pengalaman yang baru diterima. Melalui proses refleksi, pengalaman belajar itu akan dimasukkan dalam struktur kognitif siswa, yang pada akhirnya akan menjadi bagian dari pengetahuan yang dimilikinya. Pengetahuan yang bermakna diperoleh dari proses, sehingga refleksi diperlukan pada akhir proses. Guru dapat merealisasikannya dengan pernyataan langsung tentang apa-apa yang diperoleh pada pembelajaran hari itu. Yang kedua, kesan dan saran siswa mengenai pembelajaran hari itu. Yang ketujuh, ada authentic assessment atau penilaian yang sebenarnya. Penilaian nyata adalah proses yang dilakukan guru untuk mengumpulkan informasi tentang perkembangan belajar yang dilakukan oleh siswa. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui apakah siswa benar-benar belajar atau tidak. Apakah pengalaman belajar siswa memiliki pengaruh yang positif terhadap perkembangan baik intelektual maupun mental siswa. Penilaian yang autentik dilakukan secara terintegrasi dengan proses pembelajaran. Penilaian itu dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan pembelajaran berlangsung. Oleh sebab itu, tekanannya diarahkan kepada proses belajar, bukan kepada hasil belajar. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Slide selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan model pembelajaran CTL. Di sini terdapat beberapa kelebihan model pembelajaran CTL, diantaranya yang pertama yaitu membuat siswa bisa menemukan potensi terbaik yang dimilikinya. Yang kedua, dalam kerjasama antar grup, siswa bisa bertindak dengan efektif. Yang ketiga, siswa memiliki daya untuk berpikir kreatif dan kritis dalam memperoleh informasi dan bijaksana dalam memahami isu untuk memperoleh solusi atas masalah-masalah yang ada. Yang keempat, peserta didik bisa mengetahui manfaat tentang apa yang mereka pelajari. Dengan mengetahui manfaat tentang model pembelajaran CTL, mereka bisa menyelesaikan masalah-masalah atau isu dalam model pembelajaran CTL dengan mudah. Yang kelima, siswa tidak tergantung dengan guru dalam memperoleh berbagai informasi. Yang terakhir, anak didik akan merasa nyaman dan senang dalam setiap pembelajaran. Mungkin siswa yang merasa nyaman dengan proses pembelajaran CTL berarti mereka sudah memahami apa itu model pembelajaran CTL. Yang selanjutnya, kelemahan model pembelajaran CTL. Yang pertama, guru akan kewalahan dalam memutuskan materi pelajaran karena pembelajaran CTL terlalu menekankan pada kebutuhan setiap siswa, sedangkan kemampuan siswa dalam satu kelas tidaklah sama. Yang kedua, pembelajaran CTL ini lebih cenderung untuk mengembangkan soft skill siswa, sehingga siswa yang memiliki tingkat intelijensi tinggi tetapi susah untuk mengungkapkannya, maka mereka akan kewalahan. Yang ketiga, ketika pembelajaran ini diterapkan, kemampuan siswa akan terlihat jelas, mana yang memiliki kemampuan dan mana yang tidak, sehingga akan timbul kesenjangan bagi siswa yang memiliki penalaran di atas rata-rata dengan siswa yang memiliki penalaran di atau sedang-sedang saja. Yang keempat, interpretasi siswa akan berbeda pada setiap pembelajaran yang disediakan. Yang kelima, pada kenyataannya tidak semua siswa bisa beradaptasi
dan dapat menemukan potensi yang ada pada diri mereka. Yang keenam, pembelajaran kontekstual ini sangat tidak irit waktu. Yang terakhir, siswa dituntut untuk proaktif dalam mencari fakta dan ilmu pengetahuan sendiri. Peran guru akan semakin berkurang dalam proses pembelajaran CTL. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Contextual Teaching and Learning atau CTL adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian atau tanya jawab lisan, ramah, terbuka, negosiasi yang terkait dengan dunia nyata dalam kehidupan siswa atau daily life modeling, sehingga akan terasa manfaat dari materi yang akan disajikan. Motivasi belajar muncul, dunia pikiran siswa menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif, nyaman, dan menyenangkan. Model pembelajaran berbasis kontekstual ini telah lama sekali diusulkan oleh John Dewey pada tahun 1916 yang menyarankan agar kurikulum dan metodologi pembelajaran dikaitkan langsung dengan minat dan pengalaman siswa.